aku pakai masker Ajinomoto, tomat madu, langsung aku buang skincare mahalku. Bagus. Itu namanya pandai. Tingkatkan prestasi sayang, gak usah ragu-ragu. Mahal kalau nggak mempan ngapain? Tingkatkan prestasi sayang. Ini penurunan prestasi sebenarnya sih, Pak ya. Kalian beli skincare mahal, tapi nggak bisa mudarkan flek, nggak bisa mudarkan jerawat, nggak bisa bikin glowing putih. Buang. Kalau bang WC buang, kalau bang WC. Kalau lebih cocoknya pakai Ajinomoto. Udah lebih mahal dibuang. Pakainya Ajinomoto. Ini penurunan sih sebenarnya. Madu, kunyit. Ngapain kita pakai yang mahal-mahal ya kan, weh? Sekarang cocok-cocokan aja, nggak usah gengsi-gengsi. Kalian orang kaya, aku izinkan kalian pakai Ajinomoto. Kemarin kan nggak Oke guys, hari ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara buat skincare dari Ajinomoto. Tanya Dokter Richard. Tolong perusahaan Ajinomoto nanti kalau misalnya mau endorse silakan hubungin kontak di bawah ini ya. Jadi sebenarnya Ajinomoto apa yang dibuatnya ini bukan skincare ya. Apa yang dibuatnya ini adalah masker. Masker tuh berbeda dengan skincare harian kita. Jadi kalau skincare harian tuh krim pagi, krim malam, serum itu kan dipakai mengendap atau mengendap dibiarkan di kulit dan kita pakai bawa sehari-hari. Nggak mungkin kan kalau kalian pakai tomat, pakai Ajinomoto, pakai madu terus kalian oles terus aktivitas besoknya lalat. Semut ya, pas lagi tidur siang semutan mukanya bentol-bentol yang nggak mungkin ya. Nah itu nggak pas ya sebenarnya. Tapi boleh nggak dipakai untuk masker? Sebenarnya boleh-boleh aja, aman-aman aja. Lebih aman jauh dibandingkan kalau misalnya kita pakai bawang, cuka apel, odol, itu lebih ngawur. Makanya saya sempat komentarin videonya dan menurut saya aman-aman aja. Dan hari ini kita akan buat tutorial bagaimana cara buat masker rumahan yang murah banget. Jadi bagi kalian semua yang kaya, keluar dari sini ya. Ini cuma untuk orang miskin, untuk rakyat jelata yang nggak punya duit, yang sudah siap-siap mau resesi ini rumahnya ya. Jadi bagi kalian semua yang nggak punya duit, pengen rumahan boleh nggak? Boleh. Nggak, dok, saya nggak kebeli skincare dokter, itu mahal semuanya. Saya pengennya cuma pakai Ajinomoto, dok. By the way, Ajinomoto berapa sih? Belasan ribu ya, pantas aja murah ya. Dan ini bisa dipakai berkali-kali. Sekalian masak juga ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja. Dan itu aman-aman aja. Tapi kalau seperti yang dibicarakan di sini, bisa ngilangin flek, bisa ngilangin jerawat, bekas jerawat, mutihin, itu impossible. Ya ingat ya, yang kayak gini-ginian punya, itu nggak akan mungkin bisa ngilangin flek kalian. Nggak akan bisa nyembuhin jerawat kalian. Tapi bermanfaat nggak? Bermanfaat. Akan saya jelaskan detail. Oke, langsung saja kita buat masker harian. Sebenarnya saya sudah pernah buat ya. Sebelumnya ada video saya sudah pernah buat bikin masker alami. Tapi ini kayaknya memang lebih simple banget. Jadi simple banget. Bagus banget sih sebenarnya videonya. Saya oke-oke aja dan nggak ada masalah. Jadi siapkan tomat. Kenapa tomat? Karena tomat itu sebenarnya antioksidannya itu paling kaya dibandingkan buah-buah yang lainnya. Kalau wortel juga kaya, tapi kan kalau wortel keras ya, agak susah ya, terus nggak ada airnya. Kalau tomat ini lebih banyak karotennya, dan juga dia di dalamnya ada glutathione. Makanya, kan ada salah satu produk saya yang terkenal tuh namanya white tomato. Nah, white tomato itu tomat putih yang jauh lebih kaya daripada tomat merah ini. Bayangkan, tomat merah aja banyak manfaatnya, apalagi kalau tomat putih. Antioksidannya lebih banyak, bisa memutihkan, membantu menghilangkan flek. Tapi kan ini mahal. Bagi kalian yang nggak mampu, nggak usah disentuh. Ya, tapi bagi yang mampu, boleh beli. Dan ini instan kan. Kalian boleh pakai yang ini di rumah, boleh pakai yang ini juga untuk perawatan hariannya. Dok, kalau kita buat masker kayak gini punya, ini sampai saya buat ya. Itu aman nggak sih? Jadi kayak saya pencet aja kayak gini. Ya, karena tomat itu ada airnya. Jadi kalau ada airnya itu bisa dibuatin masker lebih enak. Kok dia mencetnya lebih gampang ya? Ketahuan banget aku nggak pernah buat. Enggak, dipencetnya kayak gini. Iya, pencetnya kayak gini. Tomat mahal berarti dong. Mesti beli yang murah lagi. Kelihatan banget, aku nggak pernah buat kayak ginian. Sorry ya guys, soalnya aku pakai skincare, saya nggak pernah pakai ginian. Oke, kita pakai dua nih. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kita buat masker-maskeran di rumah kayak ginian punya? Kenapa nggak boleh? Kalau bahannya aman, nggak ada masalah. Banyak kan orang kan pakai masker apa? Timun. Dari timun itu ditemplok ke mata, di wajah, orang kaya pun juga pakai. Sebenarnya aman-aman aja, nggak ada masalah. Kan itu kan bagian dari merawat wajah kita sebenarnya. Cuma kalau kalian semua yang nggak mau repot, ya ngapain? Pakainya yang instan-instan aja. Kayak misalnya sudah ada masker, dan kita pakai Ajinomoto. Pengen sedap? Pasti Ajinomoto.
Tuh, ya. Kalian boleh pakai Miwon, kalian boleh pakai Sasa karena Ajinomoto nggak bayar saya. Jadi kita masukkan Ajinomoto. Harus lebih banyak kata kameramen saya. Jadi, kenapa kita pakai Ajinomoto? Ajinomoto atau garam itu punya manfaat bagi kulit ya, jangan salah ya. Dan dia tidak iritatif seperti yang lain, seperti cuka apel, bawang, kunyit ya. Kalau kunyit itu nggak iritatif, cuma kuning iya. Jadi kalian keluar dari sini kata orang hepatitis nanti kata ya kan. Jadi putih kagak, kuning iya. Jadi saya nggak pakai kunyit ya. Kunyit bermanfaat nggak untuk kulit kita? Bermanfaat banget karena sebenarnya ada antioksidan di dalamnya. Nah, bawang kayak cuka apel, odol gigi itu jangan pernah disentuh. Kenapa? Karena iritatif. Salah dosisnya, panas yang ada. Warnanya merah dan akhirnya kulit kalian tuh jadi sensitif. Nah, kalau ini Ajinomoto atau garam itu punya manfaat bagi kulit kita. Sebenarnya ada 3 manfaatnya. Pertama, dia sebagai eksfoliator. Makanya kalau misalnya kalian berendam kan kata orang berendam di laut kan kayak gitu kan, airnya garam bukan air Ajinomoto sih sebenarnya. Tapi sebenarnya bermanfaat untuk kulit kita. Bisa nyembuhin penyakit. Jadi kalau misalnya ada infeksi, ada luka-luka, lebih cepat sembuh karena air garam. Garam dan Ajinomoto ini satu jenis ya. Makanya kan kalau misalnya kita ke spa-spa di Bali atau spa-spa yang mana kayak gitu punya, kulitnya itu kan digosok pakai garam. Nah, selagi gosoknya nggak kuat-kuat, itu bagus banget sebagai eksfoliasi. Scrub itu terinspirasi sebenarnya dari garam. Jadi dia mengangkat kulit-kulit mati kita dan membantu meregenerasi. Yang kedua, garam itu meretensi air. Jadi dia tuh nahan air di wajah kita, sehingga apa? Wajah kita jadi lebih lembab. Ya, tapi kalau nahan air harus ada airnya di dalam. Jadi garam ini nggak buat air. Jadi dia nggak cetak air. Ya, jadi kalau misalnya kalian nggak minum banyak air, nggak minum minuman kolagen, nggak makan makanan bergizi, bogolah lagi Palembang kan. Sekalian makan seton Ajinomoto sekalipun kalian kayak gini sekalipun kagak glowing. Karena apa? Ajinomoto atau garam itu cuma nahan airnya aja. Jadi harus ada airnya di dalamnya. Jadi kayak air minum ini nih. Nah, harus ada airnya di dalam. Kalau botolnya kosong, mau kalian tuangin Ajinomoto sekalipun, nggak akan muncul tuh glowingnya. Jadi minum yang banyak yang air, pakai skincare, ya, pakai skincare lembab. Kuncinya kenapa? Salah satunya dengan garam. Itu dapat mengunci kestabilan air di dalam kulit ya. Nah, yang ketiga adalah membantu untuk mengurangi kelenjar sebumnya aktif. Jadi garam itu atau Ajinomoto atau micin atau lain sebagainya lah. Itu bantu supaya kelenjar sebumnya itu nggak terlalu aktif sehingga tidak terlalu berminyak. Nah, itu adalah manfaat garam atau manfaat micin yang bisa dipakai dalam kulit kita. Memang ada manfaat dan juga memang tidak ada iritatifnya. Jadi kalau misalnya kayak gini punya saya oles di wajah saya, nggak akan rusak wajah saya. Ya, kalau bermanfaat nggak untuk mutihin kulit? Nggak ada. Di dalam jurnal juga kagak ada. Dia buat sendiri aja, jangan kalian ikuti. Namanya juga bukan jualan sih, namanya juga engagement ya. Jadi ya kalau ngilangin flek, ngilangin, memutihkan, kalau misalnya ngilangin jerawat, kalau misalnya menyembuhkan bekas jerawat, itu nggak pernah ada dalam jurnal ya, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini barang murah banget. Dan kita masukkan susu. Ya, kebetulan saya juga nggak di-endorse oleh yang punya susu ini, jadi kotaknya kita buang, kita masukkan. Kenapa kita pakai susu? Karena memang susu itu punya banyak manfaat untuk kulit kita. Ya selain ada vitamin A, vitamin E, vitamin C yang memang ada dalam susu, susu juga dikenal bisa melembutkan kulit, buat kulit kita itu jadi lebih halus, lebih lembut. Oke, dan juga di sini sebagai emollient yang buat jadinya lebih kental. Kalau enggak, ya keadaannya benar-benar cair. Jadi susu itu juga penting banget. Kalau nggak ada susu, pakai apa? Yang jelas jangan pakai susu kental manis. Oke, ini saya sudah campur semuanya. Dan boleh dicampur dengan madu. Ingat ya, begitu kalian campur dengan madu, keadaannya akan jadi lengket ya. Ini saya tidak pakai air sama sekali, madunya sedikit aja, karena saya nggak mau lengket. Ya, ini diaduk. Ya. Bagi yang kaya, ya, minggir semuanya dari sini ya. Ini hanya untuk skincare orang miskin aja. Nih, ya, skincare orang miskin aja. Kayaknya kalau dimakan lebih enak. Nih ya, kondisinya. Ini benar-benar tanpa air. Jadi benar-benar ekstrak antara susu, tomat, dan micin. Ya. Kelihatan nggak? Cukup. Ya, nggak perlu banyak-banyak, karena saya cuma mengerjakan di wajah saya saja, tidak mengerjakan di tempat lain. Nih ya, jadi keadaan sudah seperti ini punya, sudah tercampur dengan rata, kita mau oles ke wajah. Kita akan contohin ya. Sekali lagi ya, ini bukan skincare, ya ini adalah, bukan skincare harian maksudnya ya, ini adalah kurang deket lagi dong, aku minus soalnya. Ya, bagi kalian semua
bagi kalian semua ya, yang fleknya sudah hilang ya, itu bagus. Buang skincare mahal kalian. Bego banget sudah beli mahal, buang lagi. Kalian semuanya ya, aku nggak pernah nyuruh kalian ya. Ini dokter Richard sih nyuruh, nggak apa-apa sih. Sebenarnya ya aman-aman aja. Dok, kalau campuran lain yang boleh dipakai apa aja dok? Kalian boleh pakai timun, boleh. Kalian boleh pakai semangka, boleh ya? Boleh. Semangka itu ngademin kulit loh. Dan semangka itu punya efek banyak cairan. Jadi dianya, kalau ini kan kayak efek untuk nahan cairan. Rasa yang nggak enak ya masuk ke bibir. Soalnya kalau semangka itu dia itu banyak banget cairannya, jadi kayak lebih melembabkan. Jadi kalian tuh bisa buat masker di rumah aja sesuai dengan permasalahan kulit kalian. Ya, jadi kalau kulit kalian itu kering, kalian bisa pakai masker dari semangka, bisa pakai masker dari timun juga bisa. Kalau misalnya kulit kalian itu berminyak, kalian bisa pakai Ajinomoto dengan tomat juga bisa. Ini kacanya miring bro. Miring. Oh iya, kurang kunyit dong. Enggak, kalau kunyit aku nggak mau. Soalnya kalau kunyit itu buat kulit kita tuh menjadi warnanya itu kuning ya. Dan nama hilangnya, kunyit itu sebenarnya nggak berbahaya. Cuma buat kulit kita tuh jadinya kuning. Dan itu tuh benar-benar nggak nyaman. Oke, seperti ini aja. Ya, diamkan selama 15 menit sampai dengan 30 menit. Lalu cuci. Jangan dipakai aktivitas sehari-hari ya. Kalau kalian pakai aktivitas sehari-hari ya, saya nggak tanggung lalernya datang atau semutnya datang. Oke guys. Jadi ini sudah 15 menit, saya akan cuci wajah dulu. Jangan lupa cuci wajah pakai skincare ya. Nggak bisa cuci wajah pakai ini ya. Jadi tetap pakai skincare. Ya kalian coba lihat ya. Dia ngomong kayak gitu, pakai Ajinomoto. Di belakang dia tuh skincare. Ya namanya juga untuk VT ya. Untuk video TikTok supaya engagementnya banyak. Ya, tapi kalau misalnya sudah ditonton, ya tetap aja dia pakai skincarean di rumah ya. Jadi jangan kalian tiru semuanya, oke? Nah, saya sudah selesai cuci muka. Sekali lagi ya, kalau selesai cuci muka, jangan di scrubbing. Jangan kayak gini ya. Nanti wajah kalian tuh rusak ya. Jadi kalian tap dengan lembut. Karena kulit ini adalah aset yang sangat berharga. Jadi kayak gini nih. Ya kalau kalian scrubbing, maka sebenarnya skin barrier-nya akan lebih mudah rusak, lebih mudah merah. Dan jadi wajah kalian akan sensitif. Oke, ditap-tap seperti itu. Lalu setelah selesai, kita menggunakan skincare harian kita. Jadi sekali lagi ini bukan skincare harian ya. Setelah menggunakan masker di rumah aja, jadi kita menggunakan skincare. Nah, kalau pertanyaannya, dok, kalau misalnya pakai skincare yang, kalau pakai masker harian kayak gini punya dok, berapa lama kita bisa pakainya? Apakah setiap hari boleh? Apakah 2-3 hari sekali? Ataukah seminggu sekali? Nah, kalau masker yang seperti ini punya boleh dipakai setiap hari. Ya mau sehari 3 kali juga sebenarnya nggak ada masalah. Ya, karena ini aman. Kalau misalnya masker yang kalian pakai itu mengandung retinol, dosisnya tinggi, atau kalian mengandungnya itu ada glycolic acid, dosisnya tinggi, itu memang disarankan 1 minggu sekali. Atau kalau misalnya kalian pakai yang kayak lem tuh, untuk komedo kayak gitu punya, itu sangat tidak saya sarankan. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai kayak gitu punya, pakai setiap hari, habis muka kalian. Kalian buka lapisnya langsung tulang nanti kalau setiap hari kalian buka ya. Jadi sebenarnya masker itu benar-benar berapa hari sekali itu disesuaikan dengan bahannya apa. Makanya kan kalau misalnya kita pergi ke skincare Korea ya, ke masker-masker yang sheet di Korea punya kayak gitu punya, yang nggak ada yang asam, nggak pakai retinol, nggak pakai apa-apa, itu banyak yang pakai setiap hari dan itu aman-aman aja. Kenapa? Karena cuma melembabkan ya. Tapi kalau ngomongin masker ini bisa memutihkan, bisa untuk ngilangin flek, bisa untuk ngilangin jerawat, bekas jerawat, sultan heboh kayak gitu punya, itu nggak mungkin. Itu overclaim namanya. Itu pembohongan, pembodohan. Itu tidak mungkin. Dok, tapi tetangga saya dok, bener hilang. Ya kebetulan aja, jangan ngomong kayak gitu. Ada nenek-nenek ya, umur 100 tahun, ngokok, panjang umur dia. Apakah rokok itu buat nenek itu panjang umur? Enggak, kebetulan aja nenek itu ngerokok, panjang umur. Enggak semua nenek-nenek merokok bisa panjang umur 100 tahun. Jadi kalian ngerti ya maksud saya ya? Jadi sesuatu hal yang kebetulan itu nggak bisa dimasukkan dalam unsur ilmiah. Yang jelas sampai sekarang, Ajinomoto secara ilmiah itu tidak dapat memutihkan, menghilangkan flek, apalagi bisa nyembuhin jerawat. Ya, nggak bisa. Kalau misalnya bisa, dia dapat Nobel nanti ya. Tapi kalau kalian semua yang nggak mampu beli Ajinomoto, kalian bisa pakai Sasa ataupun Miwon ya. Karena saya tidak dibayar. Nah, setelah selesai, kita cuci muka tadi sudah fresh banget, udah nyaman.
nggak lengket lagi, nggak semutan. Saya akan pakai skincare dari tomat putih. Ini adalah skincare Goddess Skin dari tomat putih. Jadi kalian bayangkan, pakai tomat merah yang antioksidannya sudah banyak, ini jauh lebih banyak, 4-5 kali lebih banyak daripada tomat merah. Jadi artinya bagus banget. Tapi memang harganya ya lumayan sih menurut saya. Tapi perawatan itu mahal itu penting sih, karena itu adalah investasi ke diri saya sendiri dan efeknya itu jangka panjang. Daripada saya pakai yang murah, pakai yang murahan, habis itu muka saya hancur dan saya harus datang ke klinik. Harus nggak? Harus. Contohnya kalau misalnya wajah saya jadi flekan gara-gara pakai skincare abal-abal, atau jerawatan parah gara-gara pakai skincare abal-abal, ujung-ujungnya kan saya harus datang. Kalau nggak saya malu. Berobat lebih mahal. Skincare-nya murah, berobatnya yang lebih mahal ya. Lebih bagus saya pakai yang pasti-pasti aja. Pasti amannya, pasti halalnya, pasti BPOM-nya, pasti bagusnya, pasti ada manfaatnya, dan pasti tidak ketergantungannya. Jadi setelah cuci muka, kan karena pH-nya tadi berubah, ini kan asam ya. Tadi cuci muka juga biasa, saya akan menetralkan kulit saya dengan pakai toner ya. Jadi saya cuma semprot-semprot aja. Oke. Jangan lupa kenakan bagian leher ya, karena wajah dan leher itu satu paket dalam skincare. Kan nggak lucu kalau misalnya wajahnya bagus, lehernya keriput. Oke. Setelah kalian menggunakan toner, kita akan menggunakan serum. Jadi ini serum yang saya pakai adalah serum Goddess Skin WT Premium. Ini yang paling mahal. Skincare anak bangsa termahal di Indonesia. Satu paketnya ini harganya 1.800.000 ya. Kalau ini murah-murahan, kalau ini yang mahal punya. Jadi saya ngajarin pakai yang, ya sebenarnya kalian bisa sesuaikan budget sesuai dengan kantong kamu ya. Tapi ini skincare beneran bagus banget karena dari tomat putih yang punya antioksidan lebih banyak, yang bisa memutihkan karena dalamnya bukan hanya tomat saja, ada glutathionnya, tapi tomat putih aja itu semua manfaatnya luar biasa. Saya pakai 3 pump, 1, 2, 3. Oke. Kalau saya caranya nggak ditotol ke wajah. Kalau ditotol ke wajah itu akan sangat boros dan banyak banget pakai. Jadi 3 pump ini untuk satu wajah. Caranya digosok dulu ke tangan, habis itu ditap ke wajah. Wah, ini aja sudah berair banget dah saudara. Sumpah. Pasti meresap nggak dok? Kalau banyak kayak gimana dok? Kalau banyak juga percuma sih sebenarnya. Kulit kita itu punya dosis penerimaan yang ya segitu aja. Mau kamu tulisin banyak-banyak juga tetap segitu aja. Lihat ya. 3 pump, 1 wajah, sudah sampai leher, bahkan sampai belakang leher. Saya orang yang nggak suka pakai skincare dioles ya. Nggak suka kayak gini, apalagi keras-keras. Saya lebih suka pakai yang tap-tap. Karena memang menurut penelitian, tap-tap itu juga sebenarnya lebih bagus daripada dioles. Saya panaskan tangan saya, biar kusut. Oke guys, jadi ini sisanya saya taruh di punggung tangan. Supaya punggung tangan saya ternutrisi dengan baik. Nggak mau rugi. Nggak mau rugi, bener. Orang Indonesia memang nggak mau rugi. Lalu saya pakai krim malam. Oke, Night Cream White Premium. Ini skincare premium banget, saya Sultan. Bagi kalian semua yang nggak mampu, kalian boleh pakai ini. Pagi, siang, malam boleh pakai. Terus jalan-jalan aja, nggak apa-apa, nggak usah pakai skincare. Dan sekali lagi, kalau misalnya ini nggak ada yang namanya sunscreen-nya ya. Kalau white tomato, kalau red tomato, itu memang nggak ada sunscreen-nya. Tapi kalau white tomato ada sunscreen-nya. Kalian lihat ya, saya pakai krim malam ya. Seujung jari. Seujung jari ya. Ini pakai cukup untuk satu wajah. Kalau kalian misalnya oles ya, kalian lihat ya. Ini saya contohin ya. 1, 2, 3, 4. Habis. Ya, ini cuma untuk satu wajah kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian pakai yang kayak gini punya nih. Satu kayak gini punya. Agak lebih banyak. Seujung jari. Nih, kayak gini punya. Ini bisa cukup untuk satu wajah. Caranya kayak gimana? Kayak tadi saya ajarin. Ini agak lebih banyak tadi. Dok, rata nggak sih dok? Kalau seperti itu punya rata, tenang aja. Kulit kita itu sebenarnya meresapnya itu bukan kayak satu titik-titik kayak itu. Begitu masuk dia akan masuk ke semua lapisan kulit kita. Dan saya butuh satu ujung jari lagi ya, untuk bagian leher. Sekali lagi sama ya. Lakukan pelan dan legi altis. Legi altis itu artinya kayak profesional gitu ke wajah kita ya. Jadi kayak sayang banget dengan wajah kita ya. Sayang, diam ya, kalem ya. Kayak kita tuh menyayangin organ ini. Nah sisanya seperti biasa kita akan taruh di punggung tangan. Setelah selesai, biasanya saya pakai juga body lotion untuk di punggung tangan. Oke, selesai sudah. Jadi bagi kalian semua yang pengen
pakai apa ya, masker rumahan yang murah dari Ajinomoto, saya bilang ya aman-aman aja. Saya tuh orangnya fair. Kalau memang aman ya saya ngomong aman. Kalau misalnya berbahaya saya ngomong berbahaya. Tapi kalau ada yang ngomong pakai skincare Ajinomoto, bisa buat putih, bisa buat belang, bisa buat terbang, itu overclaim. Nggak mungkin punya. Ya, jadi jangan bertanya-tanya ya. Nggak mungkin punya yang kayak gitu punya. Bye.